Halo, selamat datang lagi di channel YouTube Indo Programmer. Nah, di video kali ini kita akan melanjut dari kuliah online pemrograman mobile ya. Jadi yang sebelumnya kita sudah pelajari bagaimana melakukan konektivitas ke database, framework 7-nya ke database MySQL kita, dan juga menampilkan data dari tabel yang sudah kita buat. Di sini kita gunakan database DB latihan ya. Dan tabelnya kita gunakan tabel kontaknya. Jadi data ini nanti akan kita tampilkan ke dalam aplikasi framework 7 mobile kita ya. Nah, ini kan di video sebelumnya sudah kita kerjakan, sudah kita selesaikan, bahwa kita sudah bisa menampilkan data dari tabel kontak ya. Kita sudah bisa menampilkannya ke dalam framework 7 menggunakan JSON. Kalau kita bisa lihat kan PHP-nya kan yang akan melakukan pengiriman data JSON di sini, di file DB latihan dan di file kontak. Kalau saya buka di Notepad++ kan ini ya. Jadi ini kunci utamanya adalah di bagian header PHP-nya, agar si framework 7 bisa masuk ke dalam server PHP kita untuk mengambil data gitu. Ini kuncinya ya, supaya bisa nanti framework 7 kita mengambil informasi dari tabel yang kita tentukan. Nah, lalu datanya semua yang dalam saya contohkan di sini dari tabel kontak kita keluarkan dalam bentuk JSON, JavaScript Object Notation, supaya bisa digunakan di berbagai platform nantinya gitu ya. Nah, jadi hasil keluarannya itu adalah nama-nama field yang ada di sini kemarin ya. Data yang ada di field kita ini akan disimpan dalam bentuk object notation. Ya, ini kan ada query select bintang from kontak. Jadi semua datanya disimpan dalam variable array data. Lalu variable array data itu kita convert menjadi sebuah JSON gitu ya, supaya bisa nanti digunakan oleh framework 7 kita. Nah, gitu ya. Nah, ini terakhir yang kita kerjakan. Nah, sekarang kita mau menambahkan perintah untuk tambah dan delete. Itu dulu ya di video ini. Kita akan buat untuk perintah create dan delete data ya. Nah, kita coba. Di sini berarti tampilan aplikasi kita kan terakhir seperti ini ya. Jadi saya akan tambahkan satu tombol nanti di sini untuk membuat tambah data gitu ya. Jadi saya buka ke editor saya di bagian index.html di sini ya. Nah, ini di bawah data table di sini saya tambahkan sebuah tombol dengan tag A. Kelasnya kita buat apa ya? Kelasnya button field, kita buat berwarna button apa ya, color di mana kita, oke, color blue misalnya, tambah. Coba kita cek, ini sudah ada satu tombol tambah. Nah, di sini kita akan arahkan ke page yang bernama tambah ya kan. Lalu kita atur roots kita di sini akan nambah page baru. Page-nya adalah apa tadi, tambah ya. Oke, lalu kita arahkan ke page name tambah gitu ya, seperti yang sudah kita pelajarin di roots ya. Oke, kita coba. Ya, sekarang kita buat page baru. Di sini saya bagian mana kita ambil. Nah, ini ya. Dari sini sampai sini untuk membuat halaman baru. Saya paste di sini. Sebentar. Page-nya saya ambil
ini. Tagnya saya ganti dengan nama tambah. Yang isinya nanti di sini adalah sebuah form. Kita lihat dulu form di dalam dokumentasi framework 7-nya ya. Kita buka framework 7. Oke. Kita pakai perintah untuk membuat form ya dari dokumentasi. Ini kita pakai yang simple saja, bukan form data ya, sorry, mana ya, input atau form input biar cepat. Nah, kita pakai yang ini aja ya biar cepat. Nah, kita lihat nanti yang mau kita input adalah nama dan teleponnya gitu ya. Nah, di sini saya paste aja. Ini membuat satu inputan, titik-titiknya saya hapus. Icon saya nggak usah pakai icon. Nah, di sini saya kasih nama, tapi ini saya nggak pakai name ya, tapi pakai ID. Lalu saya kasih placeholder, masukkan nama misalnya. Kita lihat dulu ya apakah muncul. Saya refresh aplikasinya, saya klik tambah. Ups, ininya belum kita pack stack ya. Mana pack tambah tadi? Oke, ini ya. Stack belum kita buat stack. Ups. Oh iya, kita belum setting semua ya untuk roots-nya ya. Di sini saya tambah view-nya, kita kelupaan. Di sini aja ya. Saya tambah view. View-nya belum kita setting ya. Oke, di sini stack page bernilai true. Oke. Sudah. Kita coba lagi. Kalau ini S-nya kayaknya huruf kecil ya. Bentar, kita coba lagi. Untuk kita lihat dokumentasi kita yang sebelumnya yang sudah pernah kita pelajarin ya. Di sini, ups. Saya buka di salah satu contoh. Bentar, kita lihat dulu settingannya. View stack page sudah benar. Stack page, true, pack name, sudah. Oh, ini namanya ya. Ini bukan kelas, sorry. Di sini kita ganti tambah. Oke. Di sini kelas pack ya. Tadi terhapus ya. Oke, sudah. Nah, ini sudah. Untuk nama selanjutnya kita tambah untuk nomor teleponnya ya. Sini saya copy biar cepat. Saya ganti jadi TLP. Ini masukkan TLP ataupun handphone, misalnya seperti itu ya. Nah, kita lihat sudah ada 2 inputan ya. Lalu saya buat tombol di bawahnya. Saya gunakan button dengan plus button fill, lalu colornya green. Simpan, kita buat seperti itu ya. Oke. Nah,
di sini sudah ada dua ini inputan ya. Lalu ada tombol. Nah, kita akan atur sekarang ID-nya ini dengan nama simpan ya. Oke. Sekarang kita masuk ke programnya untuk menyimpan. Nah, untuk menyimpan terlebih dahulu kita harus siapkan file PHP yang melakukan perintah simpan data ke dalam tabel kontak ya. Jadi sekarang kita buat file baru nanti di PHP kita yang saya simpan di C, SAM, htdocs, lalu di DB latihan. Saya akan tambah file baru nanti di sini, ya kan? Nah, di sini saya gunakan Notepad saja ya. Yang kemarin kan sudah kita buat nih kontak.php. Nah, sekarang saya akan buat untuk menyimpan datanya. Ini saya copy, saya buat file baru. Ini saya save dulu di DB latihan. Saya save di all type. Saya simpan dengan nama simpan.php. Nah, seperti ini. Jadi ini kuncinya ya, headernya. Nah, sekarang inputannya saya tampung dulu. Untuk nama saya terima nanti dari bos dengan nama juga nanti untuk telepon ya, satu lagi ya. Terima. Lalu saya menjalankan query untuk menyimpan data. Saya bangun dulu koneksinya, baru saya masukkan perintah insert into kontak. Fieldnya apa aja, karena ID ini kita buat auto increment ya, akan bertambah sendiri secara otomatis. Berarti yang kita isi adalah field nama kontak dan telepon kontak. Bis, mana tadi notepadnya? Insert into nama kontak, koma, TLP kontak, values, sender variable nama dan variable telepon. Oke, lalu kita buat sini if variable SQL-nya berhasil dieksekusi, kita buat sebuah array. Di atas kita sediakan dulu, kita deklarasikan dulu ada array ya. Pesan misalnya aja berhasil disimpan gitu ya. Lalu di bawahnya echo JSON encode dari data. Oke. Nah, sekarang di sini perintah untuk menyimpan data sudah kita selesaikan. Selanjutnya kita langsung kembali ke framework 7-nya untuk melakukan penyimpanan datanya ya. Nah, di sini saya kembali ke myapp.js kita di sini. Nah, nanti kan proses penyimpanan akan dimulai ketika tombol dengan ID simpan kita klik gitu ya. Maka di sini saya buat perintahnya masukkan di ID simpan titik klik ya kan. Kita buat sebuah function seperti ini. Kita coba dulu apakah respon tombolnya sudah berhasil ya, dengan memunculkan pesan app dan dialog titik alert muncul. Kita buat aja dulu gitu ya, untuk mengecek apakah respon tombolnya sudah berhasil. Klik, oke sudah ya, berarti sudah terbaca tombol kita. Sekarang kita tampung data dari masing-masing text box tadi yang memiliki ID, nama, dan telepon ya. Itu kita tampung dulu di sini. Saya buat variabel nama.
ID-nya apa, nama, titik value, lalu TLP, ID-nya, titik value. Nah, kalau sudah kan hanya 2 text box tadi ya, kita langsung masukkan perintah untuk merequest data ke file PHP tadi untuk menyimpan ya. app.request buka kurung kurawal seperti ini, baru enter. Atribut pertama, parameter pertama adalah URL-nya kemana? URL-nya ke halaman ini ya. Ini saya copy biar cepat di sini, tapi tidak ke arah kontak titik PHP, tapi ke file simpan titik PHP yang bertugas menyimpan data ya. Baru kita tentukan tipe pengiriman datanya seperti apa, kita buat saja post gitu ya. Lalu data yang mau dikirim apa saja, baru di sini kita tuliskan. Pertama, nama akan dikirim oleh variabel nama, dan juga TLP nanti akan dikirim dari variabel TLP. Lalu setelah itu data type-nya kita tentukan, kita pakai JSON ya kan. Lalu success, nanti jika berhasil apa yang akan dilakukan, function data seperti ini. Oke, kalau nanti if data titik pesan ada gitu ya, maka di sini kita munculkan pesannya app.dialog.alert dari data pesan. Lalu kita redirect ke halaman apa tadi kita buat ya. Ini belum kita buat nama halamannya, sebentar ya. Untuk halaman pertama, namanya home. Di sini kita tambah ini, ganti jadi home. Di sini back name kita arahkan ke home. Udah ya. Jadi nanti kalau berhasil disimpan, kita akan redirect ke halaman home ya, dengan cara app.views ya, .main .router .navigate ke home gitu ya. Nanti jadi kalau berhasil dimunculkan pesan, lalu kita arahkan ke router dengan path home, jadi untuk ke halaman utama gitu ya. Oke, kita akan coba simpan. Sudah, kita akan coba uji aplikasinya seperti ini. Tambah, kita coba ya, kita masukkan asal saja dulu. Saya masukkan nomor juga asal seperti ini. Kita coba simpan. Ups, tidak ada respon. Kita lihat dulu apa responnya. Sebentar ya, kita lihat dulu pesan errornya di mana. Oke, ada kesalahan di line 12 titik simpan titik PHP. Sebentar. Line 12 simpan titik PHP. Ups, tutup kurungnya satu lagi ya. Kita kelupaan. Ini tadi dibuka tutupnya nggak kita buat. Oke, kita coba lagi ulang. Ya, tambah, masukkan namanya. Kita buat acak aja ya. Saya juga masukkan nomor acak. Kita simpan. Oke, sebenarnya ini sudah masuk. Kalau kita lihat di database pasti masuk. Cuman belum kita load ya. Oke, jadi kesalahan yang harus kita tambah adalah ketika nanti berhasil disimpan setelah seperti ini, ya kan, diarahkan ke home, kita panggil lagi fungsi untuk load ini, fungsi bacanya. Maka di sini panggil baca, buka kurung, tutup kurung, titik koma. Ini kan perintah untuk mengeload data ya. Nah, kita coba lagi.
Saya masukkan data acak ya, saya masukkan nomornya juga acak, simpan. Tambah ya. Nah, kalau saya tambah lagi misalnya, ini nanti kita kosongkan saja, bisa gampang. Kita tambahin lagi. Kalau sudah berhasil, pesannya di sini untuk ID nama, isi value-nya itu kita kosongkan seperti ini. Begitu juga di setelah TLP tadi ya, ID TLP titik value-nya kita kosongkan. Oke, kita coba lagi ya. Masukkan Ani misalnya, saya masukkan nomor acak, simpan, masuk lagi. Kalau kita tambah lagi ya pasti bisa. Nah, bisa ya. Nah itu dia, kita sudah berhasil untuk menambah data ya ke dalam aplikasi kita. Nah di sini sudah bisa kalian coba dulu di laptop kalian masing-masing gitu ya. Nah, untuk simpan ya seperti ini caranya, silahkan diikutin pelan-pelan. Untuk hapus nanti mungkin kita buat untuk di pertemuan selanjutnya saja supaya bisa diikuti secara pelan-pelan ya. Dan juga untuk ubah data nanti kita coba di video selanjutnya, di materi selanjutnya. Nah silahkan dicoba dulu materi ini di laptop kalian masing-masing. Pahamin, ikutin pelan-pelan saja apa yang tadi sudah saya demokan dalam bentuk video. Jadi nanti kalau sudah selesai ini bisa kalian improve menginput data ke field yang banyak ya kan. Kalau ini kan kita contohkan 3 field saja. Nanti bisa kalian contohkan ke field yang lebih dari 3 sesuai dengan kebutuhan kalian. Tinggal kalian improvisasi, tinggal kalian kembangkan kemampuan kalian. Itu aja ya. Nah itu aja untuk di video hari ini. Silahkan dipelajari baik-baik. Jangan lupa di komen, like, di share, dan di subscribe channel YouTube Indo Programmer. Itu saja yang bisa saya berikan. Saya ucapkan terima kasih.